Prinsip kelima, harapan adalah mimpi dalam kondisi jaga. Ya, setiap orang kan punya mimpi. Cuma istilah mimpi ini kan bagi orang yang tidur. Kalau bagi orang yang bangun namanya bukan mimpi, tapi harapan. Cita-cita, keinginan. Jadi seorang pemimpin harus punya harapan, harus optimis dengan cita-citanya. Ya, banyak orang bilang kita harus berani bermimpi. Ya, cuma kalau mimpi kan dari orang yang sedang tidur. Kalau dari orang yang sedang bangun namanya bukan mimpi, tapi berharap, bercita-cita. Seorang pemimpin harus berani berharap, berani bercita-cita. Pemimpin tidak boleh pesimis. Saya tidak yakin negara kita ini bisa maju, bisa sukses. Saya tidak yakin lembaga kita ini bisa jaya, bisa. Kalau pemimpinnya sudah tidak punya harapan, ya apalagi yang dipimpin. Pemimpin harus mencerminkan sosok yang penuh harapan, sosok yang punya cita-cita besar, bahkan tidak sekedar cita-cita, tapi cita-cita yang besar. Kalau sekedar cita-cita kecil, ya kurang manfaat dalam posisinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu ya memang harus agak muluk, target itu kan harus tinggi. Makanya katanya Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit di bintang-bintang. Cita-cita harus tinggi. Kalau cita-citamu pendek saja, ya kamu tidak akan bisa lebih dari itu. Di bawahnya mungkin. Nah, ini tipe leader yang bagus, yang baik, punya harapan. Kalau pemimpinnya sudah hopeless, tanpa harapan, atau tidak bisa diharapkan, ya ganti yang lain yang punya harapan. Prinsip kelima. Sekarang prinsip keenam. Prinsip keenam ini mungkin nyindir kita. Ia yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Ini kita harus memperhatikan quotes dari Aristoteles ini. Pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Kalau orang tidak bisa dipimpin, sulit dia jadi pemimpin. Mengapa? Ya karena untuk jadi pemimpin yang baik, dia harus tahu bagaimana situasi yang dipimpin. Bagaimana rasanya jadi pengikut, jadi yang dipimpin yang baik. Nanti dia tahu cara jadi pemimpin yang baik. Kalau dipimpin tidak bisa, susah dia jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, pasti juga susah dia. Kalau dalam istilah Jawa, dulu saya pernah menerjemahkan wanita itu wani ditoto. Wani ditoto yang tidak dalam konotasi negatif, tapi dalam konotasi positif. Bahwa banyak orang yang kalau nata dia, kalau mimpin merentah dia bagus, tapi waktunya dipimpin, waktunya diperintah dia lemah sama sekali. Banyak tipe-tipe orang yang kalau disuruh-suruh tidak mau, maunya nyuruh saja. Nah, ini berarti dia bukan good follower. Kalau bukan good follower, dia juga bukan good leader. Dia tidak ngerti cara jadi orang biasa, maka ya dia akan kesulitan jadi orang yang istimewa. Jadi awam saja tidak mampu, bagaimana dia jadi khawas? Jadi orang biasa saja tidak bisa, bagaimana jadi orang penting? Maka he who cannot be a good follower cannot be a good leader. Yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik
tidak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Ini rumus dari Aristoteles. Berarti apa? Kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus latihan, kita harus menjalankan hidup sebagai orang dipimpin yang baik. Orang dipimpin yang baik itu kan patuh pada aturan, taat pada keputusan bersama, mau menjalankan keputusan-keputusan kelembagaan. Itu berarti dia good follower. Orang yang seperti ini nantinya dia akan bagus jadi good leader. Tapi kalau sejak awal orang ini tidak bisa diatur, selalu melanggar aturan, selalu bantah kalau ketemu dengan keputusan bersama, tidak mau bareng-bareng memajukan lembaga, dia pasti tidak bagus untuk jadi leader. Prinsip ketujuh, kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Kalau ini nggak perlu dijelaskan ya. Ini hubungannya tadi juga sama istiqomah, sama perjuangan, sama kesabaran kita untuk menanggung proses dan usaha dan seterusnya. Jadi hidup ini yang untuk kita yang manusia itu beda dengan semua makhluknya Allah yang lain. Kalau makhluknya Allah yang lain itu paket jadi. Kalau manusia itu ada dalam potensi. Jadi dalam potensi itu maksudnya kita bisa mencapai hal-hal besar, tapi masih dalam potensi. Kalau ingin mewujudkan potensi itu ya kita butuh usaha, butuh perjuangan, butuh upaya, butuh daya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada itu ya kesuksesannya tidak akan keluar. Maka seorang yang ingin sukses, ingin berhasil, termasuk seorang pemimpin, harus punya daya sabar. Sabar dalam berusaha, sabar dalam berjuang, sabar dalam mengaktualkan yang potensi tadi. Tidak mungkin keberhasilan itu datang tiba-tiba. Kalau teman-teman belajar akhlak tentang sabar, sabar itu kan ada dua. Sabar menanggung hasil sama sabar menjalani proses. Sabar menanggung hasil itu ya kalau ketemu hasil yang tidak diinginkan ya sabar. Kalau ketemu hal yang pahit sabar. Tapi sabar menanggung proses itu ya sabar dalam perjuangan. Jadi sabar untuk harusnya yang lain sedang istirahat, santai-santai, rebahan, kita malah kerja. Harusnya yang lain sudah rekreasi, kita malah lembur. Nah ini sabar dalam proses. Harusnya yang lain makan-makan, kita malah puasa. Yang lain tidur, kita malah sholat, ibadah. Ini kan sabar dalam proses. Passion is bitter. Ini pahit memang. Tapi jangan lupa, hanya yang puasa yang menemukan buka puasa. Jadi, hanya yang mau menanggung kepahitan inilah nanti yang akan menemukan kemanisannya hidup. Buah yang manis. But its fruit is sweet. Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Kalau teman-teman ingin hidup yang meningkat, yang ketemu buah yang manis-manis, ya harus mau menanggung proses yang pahit. Kalau ingin enaknya sendiri terus, ingin nyaman terus, ya ndak ketemu-ketemu buah yang pahit, yang manis tadi. Kenapa kita ndak mau rasa pahit? Kalau ndak mau minum obat yang pahit, ya sakit kita ndak akan hilang. Jadi seorang pemimpin harus punya kesabaran dalam proses. Mungkin dalam perjuangan itu dikritiki orang, diserang kiri kanan, ya sabar. Karena perjuangan ini ya memang tidak mudah. Ada naik turunnya, ada
hal-hal yang harus dikorbankan. Mungkin ketemu nyinyiran-nyinyiran, ya enggak apa-apa. Nanti kalau sudah berhasil kan buahnya manis. Seperti ceritanya Nabi Nuh waktu membangun perahu. Nabi Nuh itu basicnya bukan tukang kayu, tapi oleh Allah diperintah bangun perahu, ya dibangun pelan-pelan. Berat pastinya bagi Nabi Nuh, dicemooh kiri kanan. Musim kayak gini di negara mana kok ya bikin perahu. Orang melecehkan, orang mencemooh, tapi buahnya manis. Waktu banjir bandang terjadi, satu-satunya tempat selamat, tempat berlindung ya kapalnya Nabi Nuh. Sekarang ketemulah fruitnya, buah dari passion tadi, buah dari sabar, menanggung proses. Maka bagi teman-teman yang ini kan yang muda-muda hampir semua sebenarnya fasenya fase perjuangan. Berjuang kuliah, berjuang nyari kerja, mungkin berjuang nyari istri, atau berjuang apa saja yang lain. Kalian akan ketemu momen-momen pahit dalam hidup. Tapi tidak masalah, pahitmu akan berbuah manis. Kecuali kamu tidak sanggup, tidak mau menjalani rasa pahit itu, ya kamu tidak akan ketemu buahnya. Berarti tidak mau berjuang. Pemimpin yang baik harus siap berjuang dan sabar dalam perjuangan sehingga buahnya nanti manis. Prinsip ke-8 bagi seorang leader. Ini quote juga dari Aristoteles. To avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing. Ini sebenarnya quote nyinyir, quote nyindir kita, yang kadang-kadang anti kritik. To avoid criticism, ya kalau kamu ingin menghindari kritiknya orang, say nothing, tidak usah ngomong apa-apa. Do nothing, tidak usah melakukan apa-apa. Be nothing, tidak usah jadi apa-apa. Ini nyindir kita termasuk para leader, ya jangan alergi dengan kritik. Pertama-tama kita sadari kita itu manusia yang tidak sempurna, pasti punya kelemahan-kelemahan, pasti punya kekurangan-kekurangan. Bukalah telinga, bukalah pikiran. Kalau ada kritik-kritik masuk, posisikan kritik itu sebagai jalan untuk perbaikan ke depan. Tidak masalah kritik, jangan anti kritik. Kalau tidak mau dikritik orang, katanya Aristoteles, tidak usah ngomong apa-apa, tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah jadi apa-apa. Manusia yang tidak ngapa-ngapain, barulah dia tidak akan dikritik orang. Mau dikritik apanya? Ngomong juga enggak, melakukan apa-apa juga enggak, jadi apa juga enggak. Ini maksudnya Aristoteles, ya. Siaplah selalu menerima kritik. Tidak apa-apa orang mengkritik, berarti orang peduli dengan kita. Kecuali memang kita sama sekali menghindari kritik, ya berarti tidak usah ngomong apa-apa, tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah jadi apa-apa. Selama kita tidak melakukan apa-apa, tidak ngomong apa-apa, tidak jadi apa-apa, tidak akan ada kritik, percaya. Tapi pemimpin kan tidak mungkin tidak begitu. Masuk pemimpin tidak ngomong apa-apa, masuk pemimpin tidak melakukan apa-apa, masuk pemimpin tidak mewujudkan apa-apa. Pasti dia akan bertemu dengan kritisisme, dengan kritik-kritik. Tidak boleh alergi dengan kritik. Posisikan itu sebagai jalan untuk kebaikan dan perbaikan ke depan. Jalan untuk naik kelas. Bahkan seandainya pun sama sekali ternyata kok orang-orang tidak ngeritik-ngeritik, ya mungkin karena takut atau karena medianya tidak bisa nyambung, tidak bisa nyampe misalnya, ya harus siap mengkritisi dirinya sendiri. Self criticism itu yang disebut muhasabah. Aku ini sudah pas apa belum, ya
Aku ini menyakiti orang apa enggak sih? Aku ini menyusahkan orang apa enggak sih? Itu namanya self-criticism. Mengkritisi diri. Kalau dalam agama disebut muhasabah. Terus, prinsip ke-9 bagi seorang leader. Para pembohong itu saat mereka mengucapkan kebenaran tidak akan dipercaya. Prinsip ke-9 ini bagi seorang pemimpin adalah, ringkesnya, jangan jadi liars. Kapan seseorang punya atribut liars, atribut pembohong, itu ketika orang membiasakan diri berbohong, bolak-balik bohong, maka meskipun nanti dia ngomong kebenaran, orang tidak akan percaya. Liars, when they speak the truth, are not believed. Kenapa seorang pemimpin jatuhnya tidak dipercaya? Mungkin karena dia liars. Dia bolak-balik menyampaikan atau mengucapkan kebohongan. Sehingga begitu dia ngomong benar, orang anggapnya, paling itu ya kayak kemarin. Nah, ini hati-hati para pemimpin. Ucapkan saja hal-hal yang benar, yang baik, yang realistis. Jangan sering-sering berbohong. Karena ketika kita bohong, nanti orang jadi apatis, gak percaya sama kita. Alah, biasanya ngapusi wae. Nah, the liars. Kan seperti tadi, kita itu tergantung apa yang kita biasakan. Kalau dibiasakan bohong, ya terbentuk karakter pembohong. Kalau sudah pembohong, meskipun kita ngomong benar, ya orang gak percaya. Itu kayak cerita anak-anak itu loh, kayak di Upin Ipin itu loh, ketika ada seorang penggembala angon kambingnya, terus satu ketika dia merasa sepi, ingin bikin rame, terus bikin koro-koro, wah ada serigala. Nah, orang sekampung datang bawa cangkul, bawa celurit, bawa apa untuk bunuh serigala. Ternyata begitu nyampe sana, tidak ada kok. Saya cuma iseng aja daripada sepi. Wah, betapa dongkolnya orang-orang. Dibohongi 2-3 kali diulang karena dia ingin rame-rame. Pada satu ketika serigala beneran datang. Dia teriak-teriak, ada serigala, tidak ada yang datang. Kenapa? Wong kemarin-kemarin dibohongi, sekarang sudah nggak mau datang. Akhirnya ada serigala beneran. Kambingnya dimakan serigala beneran. Itu rawahu Upin Ipin. Oke, jadi liars, para pembohong. Hati-hati ya, pemimpin dibiasakan untuk tidak bohong. Jangan sampai kebiasaannya bohong. Karena kalau kebiasaannya bohong, nanti akan sampai pada titik meskipun ngomong benar tidak dipercaya. Oke, terus prinsip ke-10. Fortune favors the bold. Keberuntungan itu memihak pada the bold. The bold itu orang yang tegas, the bold itu orang yang jelas, orang yang berani. Jadi pemimpin kalau ingin ditempeli keberuntungan harus tegas, harus berani, harus jelas. Tidak mencela-mencele, tidak leda-lede, ya kan? Tidak membingungkan dan tidak kebingungan. Karena fortune favors the bold. Ya kalau kita sendiri tidak jelas, kalau kita sendiri tidak tegas, ngomongnya mencela-mencele, tadi apa sekarang apa, ya tidak mungkin kita beruntung. Wong kita sendiri tidak jelas mau beruntung tentang apa, wong kita sendiri juga tidak tahu maunya kemana. Ini prinsip ke-10. Jadi bagi orang-orang, bagi para pemimpin yang ingin sukses, ingin dihampiri oleh Dewi Fortuna, oleh keberuntungan, ya harus tegas, harus jelas, harus mantap dalam setiap keputusan yang diambil.
Jangan serba ragu, jangan serba bingung, jangan serba tidak jelas. Harus tegas. Tegas itu berarti memudahkan yang dipimpin, juga memudahkan dirinya sendiri, dan ternyata juga mengundang keberuntungan. Fortune favors the bold. Prinsip ke-10 bagi seorang pemimpin. Ini prinsip ke-11. Menurut saya lanjutannya tadi, fortune favors the bold. Likely impossibility is always preferable to an unconvincing possibility. Jadi, ketidakmungkinan yang disukai, yang diminati, yang diinginkan is always preferable. Itu lebih diminati dibandingkan unconvincing possibility, kemungkinan yang tidak meyakinkan, tidak tegas, tidak jelas. Misalnya begini, kita jadi pemimpin, terus matok cita-cita, keinginan yang rasanya tidak mungkin. Misalnya, Indonesia ini 5 tahun ke depan akan memimpin peradaban. Itu kan impossibility dalam tanda petik ya. Wong kita situasinya hari ini masih begini, kalau 5 tahun lagi ya mungkin belum. Tapi kalau ketidakmungkinan ini disampaikan secara likely, secara tegas, mantap, jelas, sehingga disukai orang, ayo kita berjuang 5 tahun ke depan. Ini biasanya lebih disukai dibandingkan unconvincing possibility, kemungkinan tapi tidak meyakinkan. Indonesia ini akan sukses memimpin peradaban kira-kira ya 2050-2060 lah. Tapi itu pun ya tergantung banyak hal sih. Ini kan tidak meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan ini orang tidak prefer, orang tidak akan suka, tidak akan cenderung. Ayo masih tidak jelas juga kok. Mending yang tidak mungkin tapi mantap, tegas, mungkin punya strategi yang jelas. Ini likely impossibility. Saya kuliah ini Pak, kemarin baru daftar. Saya merancang 3 tahun selesai, semester 6 selesai. Orang kan terus sebenarnya ya kalau lihat performa saya selama ini kayak tidak mungkin. Wong saya SMA itu ya ranking 40 Pak. Tapi kuliah saya pengen lulus cepat karena saya punya strategi ini loh, A, B, C, D. Ini orang lebih bagus ini, lebih disukai ini daripada possibility yang unconvincing. Mungkin, tapi tidak yakin. Saya ya target kuliah 5 tahun lah Pak, ya, realistis. Tapi itu pun saya tidak tahu, karena kemungkinan saya juga ingin sambil kerja ya. Apalagi nanti kalau sudah punya pacar, apa ya bisa ya Pak 5 tahun. Nah, kamu sendiri tidak yakin, tidak unconvincing. Berarti tidak preferable. Kalian nanti kalau jadi pemimpin juga begitu. Boleh kalian matok cita-cita yang rasanya kok impossible, tapi dengan skema yang kamu bikin, dengan target-target yang kamu rancang, jadi seolah-olah itu bisa dicapai. Ini orang lebih suka daripada sebenarnya itu mungkin dicapai tapi kamunya yang tidak meyakinkan. Jadi seorang leader harus memahami hukum ini. A likely impossibility is always preferable to an unconvincing possibility. Berarti kuncinya tadi, engkau yang mantap, engkau yang debot tadi, yang jelas, yang tegas, punya skema rancangan yang jelas sehingga orang meskipun itu rasanya tidak mungkin tapi bisa saja terjadi. Ini prinsip yang ke-11. Terus prinsip yang ke-12. Ini penting untuk pemimpin. To run away from trouble is a form of cowardice. And while it is true that the
suicide, brave death, he does it not for some noble object, but to escape some ill. Lari dari kesulitan itu adalah sebentuk sifat pengecut. Meskipun benar bahwa bunuh diri itu adalah menunjukkan berani menghadapi kematian, tapi orang yang melakukan bunuh diri itu tidak melakukan sesuatu yang mulia. Dia hanya lari dari rasa sakit. Prinsip yang ke-12 ini mewanti-wanti kita, termasuk calon pemimpin dan para pemimpin, untuk tidak lari dari kesulitan. Hidup ini tidak mungkin mulus seperti yang kita inginkan, lancar-lancar saja. Selalu akan ada kesulitan. Hadapi kesulitan itu, taklukkan kesulitan itu. Jangan jadi pengecut. Saya berani kok Pak menghadapi masalah, dan masalah itu saya hadapi dengan lari dari masalah. Tidak, itu bukan lari, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi lari dari masalah. Tidak ada mulianya kamu lari dari masalah. Diilustrasikan oleh Aristoteles kayak orang bunuh diri itu. Bunuh diri itu kan rasanya dia pemberani, berani menghadapi kematian, tapi yang dia lakukan tidak mulia. Dia hanya menghindari masalah. Masalahnya tidak selesai, tetap ada. Kalau engkau lari dari masalah, engkau pengecut. Masalahnya tetap ada, meskipun kamu beralasan saya berani Pak, berani lari. Tidak. Kamu sedang menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah. To run away from trouble is a form of cowardice. Jadi lari dari kesulitan adalah ciri seorang pengecut. Jangan jadi pengecut, selesaikan masalah. Apalagi engkau pemimpin. Kalau pemimpinnya lari dari masalah, gimana dengan yang dipimpin? Terus prinsip ke-13, tolerance and apathy are the last virtues of a dying society. Ini penting untuk pemimpin sehubungan dengan kehidupan bersama. Toleransi dan apati adalah kebajikan terakhir dari dying society, masyarakat yang mau ambruk, lembaga yang mau runtuh, institusi yang mau jatuh. Ketika misalnya ya teman-teman jadi pemimpin satu lembaga, satu institusi, satu organisasi, mungkin dia sudah kacau, sudah tidak karu-karuan, ruwet, sudah menjelang kejatuhannya. Penopangnya sebenarnya tinggal dua, yaitu toleransi dan apati. Kalau ini saja tidak ada, ya sebentar lagi pasti hancur organisasi itu. Toleransi itu berarti menerima perbedaan. Jadi toleransi itu senjata terakhir. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menghindari perbedaan. Hidup ini plural pasti, macam-macam, baik secara individual maupun secara sosial. Hidup ini macam-macam isinya. Kalau orang tidak menerima perbedaan, menerima ada yang berbeda, ini sebentar lagi alamat society-nya akan mati. Kehidupan bersamanya akan hancur tanpa disangka oleh toleransi. Atau paling apesnya apa? Apati. Apati ini ya juga last virtus, kebajikan terakhir. Apati itu sebenarnya makna letternya cuek. Sudahlah, suka-sukamu lah kamu mau apa. Asal kita tidak saling ganggu. Itu apati. Lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Urusanmu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, ini last virtus, kebajikan terakhir, termasuk toleransi. Kalau dua ini saja tidak ada, ya sudah. Paling ya isinya terus jadi hancur masyarakat kita, konflik. Kalau bisa ya di atas itu. Kalau bisa ya tidak sekedar toleransi, tapi juga saling memahami, saling mendukung untuk hal-hal yang memungkinkan kerjasama. Tidak sekedar apati, tapi juga saling mengerti.
saling memberi ruang, saling bekerja sama, dan seterusnya. Itu lebih dari itu. Tapi seandainya itu tidak ada, minimal harus ada toleransi ini. Karena dia penyangga terakhirnya kehidupan masyarakat. Pemimpin juga berarti harus mengupayakan dua hal ini. Kebersamaan tidak mungkin bisa dibangun tanpa fondasi paling dasar namanya toleransi dan apati. Ini pendapatnya Aristoteles. Terus waktunya sudah mau berakhir. Yang ke-14, it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Adalah ciri dari pikiran yang terdidik untuk mampu menjelaskan, mampu menikmati, entertain, mampu menghibur, mampu memetakan, mampu menjelaskan satu pikiran tanpa menerimanya. Jadi pemimpin harus punya pikiran terbuka. Pemimpin harus, kalau di situ istilahnya bukan pikiran terbuka, tapi educated mind. Jadi pikiran yang terdidik. Pemimpin itu pikirannya harus terdidik. Pikiran terdidik itu apa? Mampu mengapresiasi, mampu membaca, menjelaskan satu pikiran meskipun dia tidak menerima pikiran itu. Ya contohnya gini, misalnya kalian pemimpin, oh gagasan itu saya paham maksudnya. Gagasan itu maunya ini toh, tujuannya ke sini, targetnya ini. Tapi mohon maaf saya tidak setuju yang seperti itu. Saya punya pandangan lain yang seperti ini. Ini namanya educated mind. Dia bisa entertain a thought, dia bisa mengapresiasi, menjelaskan satu pikiran tanpa harus dia setuju menerima. Persis seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bisa menjelaskan filsafat dengan sangat baik, meskipun nanti dia mengkritisi filsafat. Nah, itu ciri dari educated mind. Pikiran yang terdidik, pikiran yang terbuka. Seorang pemimpin harus punya educated mind, pikiran yang terbuka. Karena dalam lembaga, dalam organisasi yang dia pimpin, pasti di situ banyak pikiran-pikiran lain, gagasan-gagasan lain yang bertumbuhan. Maka dia harus mampu untuk entertain, mengapresiasi, memahami, merekonstruksi, meskipun tanpa harus dia menerima. Oke, yang terakhir, prinsip yang ke-15, we make war that we may live in peace. Ini prinsip seorang pemimpin yang terakhir. Kadang-kadang memang harus diputuskan sesuatu yang pahit. Kalau di situ misalnya perang, kita melakukan perang agar kita mungkin hidup dalam damai. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang seorang pemimpin harus memutuskan sesuatu yang pahit, yang tidak enak. Tapi pastikan keputusan itu akan membawa dampak yang sangat positif sesudahnya. Memutuskan perang oke, tapi pastikan perang ini dilakukan demi kehidupan yang lebih damai yang akan datang. Karena memang hidup ini kadang-kadang perlu pengorbanan-pengorbanan tertentu. Seorang pemimpin harus paham hukum ini. Jangan nyari aman, nyari nyamannya saja. Tidak berani memutuskan, wah khawatir ini kalau ini saya putuskan, ini pahit ini. Kalau pahit, nanti saya tidak disukai, nanti saya tidak dipilih lagi. Nah, ini berarti pemimpin yang tidak berani ngambil resiko. Tidak apa-apa, putuskan saja pahit, asal memang nanti efeknya, dampaknya adalah kebaikan yang justru lebih luas dan lebih dalam. Kadang-kadang kan harus perang. Kalau tidak berani perang, kita tidak akan merdeka. Kalau tidak merdeka, tidak akan seperti ini kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau dulu simbah-simbah kita prinsipnya adalah damai saja, serba damai, jangan perang itu kekerasan, tidak akan lahir kemerdekaan seperti ini. Seperti kita nikmati hari ini. Tapi keputusan perang diambil demi we may
we may live in peace. Kita mungkin hidup aman, hidup bahagia untuk selanjutnya. Jadi kadang-kadang seorang pemimpin harus berani memutuskan yang pahit, tapi hasilnya adalah kebaikan yang berkali lipat lebih luas dan lebih dalam. Nah, inilah kualifikasi pemimpin ideal versinya Aristoteles. Ada sekitar 15 prinsip yang malam hari ini kita angkat. Harusnya mungkin masih banyak yang lain, tapi dari sini kelihatan bagaimana corak virtus leader. Jadi pemimpin yang bijaksana versi Aristoteles yang diawali tadi dari practical wisdom. Bagaimana seorang pemimpin harus punya daya kebijaksanaan praktis.